Halo, salam shalom teman-teman. Ya ampun, maaf banget ya. Padahal kita tadi udah mulai dan ya Miko lagi berbagi, tapi tiba-tiba jaringanku terputus dan kita harus mengulangi lagi. Halo teman-teman, selamat bergabung ya di live Instagram YIPC Indonesia. Sebenarnya tadi kita udah mulai, kita udah hampir di pertengahan diskusi, tapi jaringan saya malah tidak stabil dan saya terlempar dari live Instagram. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita akan coba lagi untuk terhubung dengan Yamiko dan Cia dan melanjutkan obrolan kita tentang pengalaman Yamiko dan Cia secara khusus selama mengabdi di YPC Indonesia. Teman-teman yang udah bergabung di sini, makasih ya udah bergabung. Selamat malam Sabtu. Teman-teman apa kabar? Dari daerah mana? Kalau mau berbagi kabarnya hari ini gimana, boleh tulis di kolom komentar ya. Halo Yemiko, ya ampun ya, tadi aku terlempar Yemiko. Tadi itu sebenarnya kita masih terus jalan dan tadi udah partnya si Cia, jadi santai aja Kak. Tadi Cia lagi ngejelasin sih. Aku tadi itu terlempar, terus udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain akhiri live. Jadi aku pilih akhiri live. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan kita udah mulai lagi Kak. Iya. Itu Cia udah send request tuh. Ini kalau kita agak ulang sedikit, oke nggak Yem? Boleh, nggak apa-apa Kak. Ya, jadi malam ini ya di sini di tempatku cuacanya tuh mendung, terus petir. Nah, aku pakai WiFi sih memang, tapi mungkin juga WiFi-nya yang nggak stabil. Halo, Cia. Iya, Iya, kelihatan kamera belakang kamarnya. Oke. Maaf ya, Cia. Mohon maaf. Kita Tidak kita apa-apa, Kak. Iya, ya ampun. Ya udah aku izin agak-agak ngulang lah ya openingnya. Nyapa-nyapa di sini. Dan nanti langsung aja kita sharing yang tadi terputus. Teman-teman, salam shalom. Ngulang lagi nih pembukaan dan menyapanya. Selamat bergabung ya di live Instagram IPC Indonesia. Malam ini kita kedatangan Yamiko dan juga Cia dari uh, Salatiga, Yamiko dan Cia dari Tangerang, dan saya Anissa dari Yogyakarta. Teman-teman, semoga sehat-sehat ya dimanapun berada, dalam keadaan bahagia, dan semoga live Instagram kita ini nggak ada kendala jaringan ya. Tadi udah mulai sebenarnya udah saling berbagi, tapi tiba-tiba saya yang terputus. Tidak diridhoi oleh alam sepertinya ini sinyalnya tiba-tiba jelek. Ya teman-teman, jadi di live Instagram ini ya, secara khusus kita mau mendengar pengalamannya Yemiko dan Cia selama melayani di YIPC regional masing-masing, yang saat ini Yemiko dan Cia sebagai fasilitator di Jawa Tengah dan juga di Jakarta. Nah, kita tuh mau ngobrol-ngobrol sama Cia sama Yemiko, pengalamannya selama ini gimana aja sih, dan kita juga secara khusus mau merefleksikan usianya YIPC yang pada 12 Juli 2022 besok akan 10 tahun, satu dekade gitu ya. Jadi mau sama-sama melihat kembali perjalanan kita dan apa yang bisa kita lakukan sama-sama ke depan supaya kita dan YIPC bisa terus hadir di Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan semangat berdialog lintas agama. Nah, teman-teman, kita sapa dulu ya Miko dan Cia. Halo guys. Halo. Halo, Kak. Dan mau menyapa juga teman-teman yang hadir di sini. Sepertinya ada teman-teman YIPC dan juga teman-teman yang lainnya. Selamat bergabung ya. Kalau teman-teman mau
Mau bertanya, mau memberi tanggapan atau mau berbagi apapun, kolom komentar dibuka sebebas-bebasnya untuk kita saling berdiskusi secara aktif. Dan kalau mau follow Yemiko juga Cia-Cia boleh di follow ya mereka. Mereka juga di Instagramnya berbagi kabar-kabar informasi terkait YIPC regional masing-masing ke depan. Jadi kalau teman-teman mau ikut mungkin di Salatiga, Yemiko, di Jakarta, Cia-Cia, bisalah cari-cari informasi di Instagram mereka. Yoi Nah, dong. nanti juga boleh follow Instagram YIPC Jateng, YIPC Jakarta untuk tahu kegiatan di dua regional ini. Nah, teman-teman, untuk mengawali diskusi kita ya malam ini mau nanya ke Cia-Cia dan Yemiko. Nah, Cia-Cia dan Yemiko ini sebenarnya tadi udah ditanya ya teman-teman, cuma karena terputus kita ngulang lagi. Yemiko dan Cia-Cia ini pertama kali ikut program YIPC yang namanya Student Interfaith Peace Camp atau kita biasa sebut SIPC itu kapan sih? Boleh nggak guys? Ya sambil Boleh. kenalan dan SIPC di mana, kapan gitu. Cia-Cia gimana? Oke, terima kasih Kak. Agak Aku awkward ya mulai karena tadi Peace udah. Camp. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan aku juga belum mulai, aku langsung putus pada saat itu. Aku mulainya ketika SIPC pertama itu Mei 2018. Pada saat itu aku dapat postnya di Instagram dan aku nggak bisa ingat itu dari mana. Kemungkinan bukan dari PC, kemungkinan dari Instagram yang lain gitu. Aku bilang kayaknya Gus Durian deh. Terus teman aku yang lain bilang kami nggak ada ngepost di Gus Durian. Jadi aku bingung dari mana aku dapat. Mungkin aku bisa bilang tuh takdirnya kayaknya. Takdirnya ketemu Wih. postnya gitu. Udah takdirnya ketemu postnya. Pada saat itu aku kelas 2 SMA. Masih belum mencukupi usia minimal. Pada saat itu ditulisnya S1 untuk daftar SIPC, tapi aku tidak peduli. Aku daftar aja. Kenapa? Karena pada saat Wah, itu aku lagi ngalamin ngalamin pengalaman intoleransi gitu, mengalami pengalaman intoleransi dan pada saat itu aku tinggal atau hidup dan sudah tumbuh bersama dengan lingkungan yang homogen Kak. Aku tumbuh di lingkungan yang homogen. Aku tidak pernah berbicara lebih dari 5 menit kepada seorang muslim gitu misalnya. Jadi aku nggak pernah ketemu muslim, aku sekolah di swasta, teman-teman aku semuanya adalah satu agama dan satu ras. Jadi aku mau menantang diriku dengan daftar SIPC. Mana tahu aku bisa punya teman muslim pada saat itu. Dan ternyata aku betah banget di IPC karena menemukan teman-teman yang satu pemikiran, bukan satu pemikiran, satu frekuensi. Jadi kalau berdiskusi lancar, kalau mau bertanya bisa dijawab, kalau ada yang bisa diklarifikasi bisa diklarifikasi, dan kalau ada cita-cita bersama dikerjakan bareng-bareng, cita-citanya digapai bareng-bareng dan bekerja bersama-sama. Jadi aku begitulah ceritaku tentang CC dan SIPC begitu Kak. Gitu. wow. Cia-Cia tertarik dari diri sendiri ya ikut peace camp yang nggak didorong orang lain, dipaksa orang lain gitu ya Cia-Cia. Apalagi kan Iya, peace minta camp kayaknya sendiri. di tiap regional bayarnya lumayan ya, harga mulai dari 250.000 sampai 300.000 bayar kontribusinya ya. Iya, itu aku sebenarnya cuma minta ya kayak aku mau jalan-jalan aja sih, mau coba tantangan baru gitu. Ternyata 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 aku betah. Keterusan sampai sekarang jadi penggerak yang aktif juga di regional. Thank you Cia-Cia. Terus kita mau denger kisahnya Yamiko nih. Yamiko pertama kali eh, tahu peace camp itu dari mana sih dan apa yang membuat Yemiko, oh aku ikut deh peace camp, dan kapan nih Yemiko peace campnya dulu? Ya, jadi yang pasti 2018 ya. Yang pasti 2018 itu adalah ketika kayak butuh banget gitu Kak. Secara perkuliahan pada waktu itu butuh banget perspektif dari teman-teman yang berbeda agama gitu, karena memang bagi seorang saya yang pada waktu itu adalah mahasiswa teologi, saya merasa perjumpaan dengan agama lain itu perlu kita lakukan dalam bentuk apapun begitu kan. Akan tetapi saya masih melihat bahwa dialog-dialog antar agama atau katakanlah
hal-hal yang dilakukan pada sektor pemerintahan secara khusus untuk kerukunan umat itu agak terlalu membosankan dan cenderung kaku gitu kan. Bawaannya nanti mau ngomong kayak gini tersinggung, mau ngomong kayak gini nggak disukai gitu kan. Terlebih khusus pada waktu itu kan momen-momen terlalu banyak penghinaan gitu kan. Salah sedikit hujat gitu kan. Jadi paling tidak pada waktu itu adalah momen-momen di mana secara sosiopolitik ya saya memang harus melakukan perjumpaan antar agama begitu kan. Nah, suatu ketika saya membaca Instagram, ada kayak semacam suggested gitu loh Kak. Jadi apa nih YIPC gitu kan. Karena pada waktu itu ternyata ada teman kuliah saya yang pada waktu itu sempat ikut duluan. Jadi sempat terpublish sampai akhirnya kemudian saya sendiri tahu dan saya tertarik gitu kan. Saya akhirnya tertarik untuk ikut dan sesuai ekspektasi saya, ternyata apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman secara khusus para fasilitator tidak membosankan, dan bagaimana kita kemudian ngobrol tentang agama itu sifatnya dialogis, tidak monolog. Dan yang paling seru adalah kita nggak merasa paling tahu di sana, tetapi kita sama-sama saling melengkapi. Apa yang kemudian katakanlah Cia tahu dan saya tahu, kita akan kita tidak akan ngulang gitu. Apa yang kemudian Cia katakan dan saya ingin katakan, karena saya tahu itu maka saya akan katakan. Jadi memang ada beberapa hal yang kemudian kita bisa saling melengkapi satu sama lain, dan itulah kemudian sampai membuat saya sampai sekarang pun tetap enjoy ya, sampai paling tidak sebelum pandemi lah, karena ketika pandemi kan cukup minim ya pertemuan kita gitu kan. Kalau dulu saya masih Salatiga sering banget ke Jogja, ketemu, ngobrol sama teman-teman, main ke UIN, main ke UKDW, main ke Sanar Dharma. Paling tidak kenapa saya seperti itu, banyak teman di sana dan banyak kemudian yang saya dapatkan ya. Bagaimana saya kemudian menempatkan agama saya di tengah teman-teman yang beragama berbeda, saya jadi tahu gitu. Tidak kemudian saya mengunggulkan agama satu sama yang lain, tapi paling tidak kita bisa diajarkan untuk saling rendah hati ketika sama-sama sama-sama di satu tempat yang dipenuhi dengan perbedaan gitu loh. Kenapa? Ya karena ya kita beranggapan bahwa tidak ada agama yang kemudian lebih unggul atau lebih rendah daripada yang lain. Dan satu hal yang kemudian saya pegang sampai sekarang adalah kitab suci kita itu untuk mengoreksi diri kita sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Jadi dari situlah yang kemudian saya jadikan acuan untuk terus setia dalam tanda kutip bergabung di YIPC sampai kemudian jadi fasilitator. Thank you Yemiko, pengalaman yang sangat bermakna gitu ya. Dari Yemiko, dari Cia-Cia, dimana ketika jumpa Piscam itu merasa bahwa kegiatan itu penting gitu untuk diikuti oleh Yemiko dan Cia-Cia, dan akhirnya sampai hari ini masih aktif di YIPC regional masing-masing. Nah, aku juga jadi flashback gitu loh sama yang aku alami ketika aku tahu Piscam pertama kali dan akhirnya mau gabung juga ke Piscam. Hampir sama nih ceritanya kayak Cia-Cia. Jadi aku tuh kan asalnya dari Aceh ya teman-teman. Terus dari SD sampai SMA tuh aku ya teman-temannya Muslim yang bersuku Aceh otomatis. Memang ada semenjak SMP ke SMA itu jumpa dan sekelas sama teman-teman Tionghoa dan duduk semeja ya dengan mereka ya. Tapi saat itu yang aku pikirkan, yang aku ingat hari ini adalah aku melihat teman-temanku yang Tionghoa ini berbeda gitu loh denganku. Dan aku merasa bahwa saat itu pengen gitu loh nanya-nanya tentang mereka, tapi aku nggak berani karena takut gitu nanti temenannya jadi nggak luas lagi ya kalau nanya-nanya tentang agama, tentang etnis juga. Apalagi kan teman-teman Tionghoa itu di daerah asalku bisa dibilang ya nggak rame, cuman di kelasku tuh cuma ada 2 orang dan mereka hidupnya itu di daerah pusat kota di pertokoan, jadi aku nggak bisa berteman dengan luas dengan mereka seperti aku temenan sama teman-temanku yang Aceh yang Muslim gitu. Nah ada satu momen yang aku ingat banget, aku tuh
pengen banget punya teman selain orang Aceh, selain orang Islam. Nah, itulah yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk kuliah harus keluar Aceh. Karena kalau di Aceh tuh temannya bakalan itu-itu terus. Dan ketika jumpa Piskematku ngerasa tertarik banget karena eh memang sebelumnya udah punya ya teman-teman Kristiani, tapi kepenasarananku tentang kekristenan, apalagi tuh aku sebelumnya di Aceh tuh sering dapat warisan prasangka gitu loh. Kayak misalkan orang Kristen itu eh, nggak baik gitu ya, orang Kristen itu musuhnya Islam gitu. Aku tuh sering eh, dapat narasi kayak gitu, dan ketika jumpa teman-teman yang Kristen khususnya di Medan, terus tahu kegiatan Pisken, makan bertemu dengan teman-teman Kristen, itu tuh aku kayak mau membuktikan apakah orang-orang Kristen itu memang sebenci itu sama orang Islam gitu ya. Nah, terus tuh aku ada satu cerita lucu ya bagiku ketika aku SMP yang membuat aku jadi hari ini pengen gitu untuk terus punya teman-teman yang berbeda. Betul, aku izin ya teman-teman cerita dikit. Nah, jadi dulu tuh aku dapat menstruasi di kelas 1 SMP, dan seminggu setelah aku menstruasi, temanku yang Tionghoa ini juga menstruasi di sekolah. Terus dia keram dan dia bilang, temenin aku yuk ke toilet. Terus dia saat di toilet bilang kayak gini, aku berdarah, kayaknya aku menstruasi. Nah, terus saat itu dalam hatiku kayak gini, hah? Emang orang Tionghoa bisa menstruasi ya? Aku pikir kayak gitu coba. Jadi pada saat itu tuh aku dalam pikiranku cuman orang Islam perempuan yang menstruasi. Karena aku saking nggak punya pengalamannya temenan sama orang yang beda gitu loh. Jadi melihat orang lain tuh ya beda sama aku gitu. Nah, itu yang membuat aku terdorong untuk aku harus punya teman yang selain Aceh, selain Muslim. Dan ketika tahu Piskem, wah ini menarik, dan aku ikut, alhamdulillah sampai sekarang bisa terus di sini belajar dan jumpa banyak teman baru. Nah, teman-teman selanjutnya mau dengar pengalamannya Yaniko dan Cia-Cia tentang keaktifannya ya, kalau bisa dibilang ber-IPC di regional masing-masing. Ada di Salatiga dan juga ada di Jakarta. Apa sih yang mendorong kalian itu berpikir bahwa aku harus terlibat aktif nih di regional masing-masing sebagai fasilitator, jadi penggerak yang aktif menyebarkan semangat berinterfaith dialog dan aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian di regional masing-masing. Ya Miko mungkin boleh sharing terlebih dahulu ya. Oke, makasih, makasih. Jadi memang saya memulai dari background saya gitu. Memang background saya sebagai mahasiswa teologi yang kemudian akan diproyeksikan menjadi gembala jemaat atau pendeta gitu kan. Saya mengharapkan sebenarnya dari hal sederhana itu, saya mengharapkan saya bisa menjadi pendeta yang kemudian bisa memahami agama-agama lain. Dan saya sekalipun kemudian menjadi pemimpin agama Kristen, saya juga bisa rendah hati di hadapan teman-teman yang beragama berbeda, Muslim, Hindu, Buddha, gitu, dan yang lain begitu. Nah, tetapi dari hal yang sederhana itu, dan keterikutsertaan saya di YIPC itu membuat saya mengerti bahwa bukan hanya tentang saya mengayomi atau saya bersikap rendah hati, tetapi paling tidak saya memahami di sana bahwa kita harus bekerja sama satu sama lain. Jadi ketika orang mungkin menyuarakan ayo toleran, bagi saya menjadi seorang pemimpin agama bukan hanya sebatas toleransi, tapi mungkin lebih istilahnya yang lebih akademis itu pro-eksistensi, di mana saya bisa saling mendukung kehidupan, saling bekerja sama dengan agama-agama lain. Karena ketika kita berbicara tentang toleransi, Kak, kita hanya sebatas ya udah saya memahami, begitu loh. Nah, kemudian keikutsertaan saya di EPC itu membuat saya tahu tentang hal-hal semacam itu. Ya, jadi teman-teman yang kemudian ada di YPC, entah itu yang ada di Jawa Tengah maupun di Jogja, karena memang kemudian saya warawirinya sering ke sana begitu kan. Itu menunjukkan hal itu.
Dan saya bisa banyak belajar hal yang kemudian tidak saya pelajari di kampus, saya pelajari secara langsung dengan teman-teman. Ya, terlebih khusus terkait dengan agama-agama lain. Nah, sejak pandemi kan saya hijrah ya, saya hijrah ke Bandung pada waktu itu meninggalkan meninggalkan Salatiga. Saya kerja di Bandung, memang sempat vakum ya selama pandemi begitu paling tidak karena tidak ada acara apapun, dan karena memang pada waktu sibuk bekerja sebagai seorang peneliti juga pada waktu itu, jadi kayak uh, waktu untuk di YIPC agak sedikit terbatas. Tetapi tetap ketika ada beberapa acara virtual tetap mengikuti walaupun tidak selalu saya ikuti gitu kan. Nah, setelah kemudian pandemi mulai ada relaksasi begitu kan, mulai turun, nah ya kan, ada banyak hal yang kemudian sebenarnya sangat potensial untuk kita lakukan secara khusus di Jawa Tengah begitu kan. Saya sendiri memang secara per Januari kembali ke Salatiga lagi karena memang saya harus mengikuti apa ya, katakanlah harus melakukan pelayanan di Salatiga sebagai seorang calon pendeta begitu. Saya paling tidak punya banyak waktu lagi untuk kembali berkecimpung di dalam dunia-dunia interfaith begitu. Nah, dari situ kemudian sekalipun saya secara apa ya, de facto dan de jure gitu saya adalah sudah di gereja gitu kan, saya masih harus berhadapan juga dengan tetangga-tetangga saya karena saya selalu merasa bahwa gereja itu kan bagian dari dunia gitu ya kan. Jadi walaupun kemudian kita memiliki kepercayaan yang berbeda, memiliki pengalaman iman yang berbeda, tapi kan kita menjadi anggota masyarakat gitu kan. Sehingga ketika saya diminta untuk saling memahami, ya udah tinggal saya kemudian bisa memahami cara berpikirnya masyarakat. Dan saya selalu menginginkan bahwa kemudian kita juga harus menjadi aktor-aktor perdamaian dong, bukan hanya kemudian kita aktor perdamaian dalam lintas forum-forum perdamaian tertentu, tapi ketika kita dikembalikan ke tempat kita masing-masing, kita juga harus menjadi aktor perdamaian. Dan tentu aktor perdamaian itu bukan orang yang berkepala kosong, tetapi orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi-kompetensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi prasangka kita gitu loh. Jadi itulah kenapa kemudian saya masih tetap tekun di sini, karena pasti akan ada hal baru yang kemudian saya dapat, karena teman-teman di IPC sendiri saya sadari bukan orang-orang yang berkepala kosong, tetapi orang-orang yang kemudian fokus ke ilmunya masing-masing gitu kan, fokus yang ke agamanya masing-masing, sembari dia juga membagikan apa yang kemudian dia anggap sebagai hal yang patut untuk dibagikan gitu loh Kak. Itu yang kemudian membuat saya terus bertahan ya, karena bisa saya katakan sekalipun bukan para expert ya, tetapi paling tidak secara basic pertanyaan-pertanyaan mendasar, pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan prasangka kita bisa paham gitu loh. Gitu sih Kak Nisa sama Cia. Makasih banyak ya Niko. Aku sendiri banyak belajar sini dari apa yang dibagikan ya Niko barusan. Jadi apa namanya, refleksi lagi ke diri sendiri. Aku hari ini ber-IPC itu apa ya tujuannya gitu. Nah, makasih banyak ya Niko. Kalau Cia-Cia gimana nih Cia-Cia? Apa hal yang mendorong Cia-Cia untuk aktif menjadi penggerak di YIPC Jakarta sampai hari ini, Cia-Cia? Gak ada suaranya ya? Iya, sorry Cia-Cia, Halo, halo, suaranya halo. nggak Ya, masuk. oke. Nah, ya. Oke, iya. Iya, jadi berbeda dengan Kak Yamiko, aku tuh background pendidikannya bukan di teologi atau bukan di agama begitu. Aku sebagai seorang Katolik, tapi juga ada backgroundnya, yaitu di masa-masa 2018 itu, Kuskupan Agung Jakarta, Gereja Katolik di Jakarta, sempat menyampaikan prinsipil yang harus dilaksanakan oleh umat Katolik di Jakarta gitu. Dan prinsipnya terlihat simpel, tapi saya merenungkan ketika uskupnya mengatakan bahwa amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Dia bilang kayak gitu. Tolong umat Katolik melaksanakan hal itu. Nah, saya berpikir kayak gimana caranya gitu kan ya. Kalau kita sebagai orang-orang Indonesia kan sebenarnya sudah belajar tentang kebinekaan, PPKN, kita belajar di sekolah, aku juga udah hafal begitu kan. Tapi bagaimana pelaksanaannya nih? Dan bersama dengan pengalaman aku yang mengalami intoleransi, dan itu pertama kali mengalami intoleransi yang real dan aku shock. Aku berpikir, wah, berarti real ya intoleransi ini, dan berarti aku juga terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang sekitar aku
lingkungan aku dan di domisili aku di Jabodetabek untuk membuat dialog dan nilai perdamaian ini bisa tersebar agar intoleransi-intoleransi yang terjadi bisa dikurangi, bisa dicegah, bisa diselesaikan. Itu sih dari aku. Dan mungkin tambahannya lagi yang lebih sweet, aku merasa aku ketemu keluarga kedua lah di IPC, teman-teman teman-teman fasilitator IPC, mereka yang membimbing aku, teman-teman yang belajar sama aku, orang-orang muslim pertama yang pernah aku temui, yang jawabin semua pertanyaan aku tentang Islam begitu. Itu semua adalah memiliki memori yang sangat dalam lah di hati aku itu menjadi keluarga baru dan aku mau terus menggunakan tenaga aku ini untuk nilai perdamaian di IPC ini menjadi bagian dari gerakan inilah untuk nilai perdamaian. Begitu Kak. Makasih banyak Cia-Cia untuk ceritanya. Aku jadi merefleksikan juga bahwa ya kita bisa akui bahwa di IPC ini selain jadi ruang untuk kita belajar peace value, interfaith dialog, YIPC juga menyediakan ruang yang aman untuk kita semuanya untuk ketika kita gabung di YIPC, kita itu nggak hanya difasilitasi untuk belajar nilai-nilai perdamaian dan semangat interfaith dialog, tapi kita juga diberi kesempatan untuk saling bertumbuh, mendukung satu sama lain ya. Dan itu alhamdulillah terus membuat kita terhubung, solid, semoga sampai YIPC berusia lebih dari 10. Amin, Ya amin. insya Allah. Ya, terus amin. bertahun Kita doakan tambah ya, terus. Amin. Amin. Ya, amin, amin, amin. Sampai kita punya generasi-generasi selanjutnya, semoga generasi kita Amin. jadi penggerak gitu ya, YIPC di setiap daerah di Indonesia khususnya. Amin, Nah, amin. di sini ada beberapa teman-teman yang bergabung. Teman-teman juga bisa ikut ya sama kita ngobrol-ngobrol, bisa manfaatkan kolom komentar, tulis apapun nanti kita akan sama-sama respon. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya ya Niko dan Cia-Cia tentang pandangan kalian kenapa sih kegiatan yang difasilitasi oleh YIPC seperti peace camp, scriptural reasoning, kunjungan ke tempat-tempat ibadah atau ke tempat komunitas-komunitas yang lain itu menjadi penting untuk diikutin oleh anak-anak muda gitu. Siapa nih yang mau berbagi duluan? Ya Niko kali ya. Boleh. Jadi kenapa kemudian apa yang dilakukan di IPC sangat penting? Karena begini Kak. Yang pertama kita ini kan adalah korban-korban prasangka gitu ya. Jadi kita ini adalah orang-orang anak-anak muda yang kemudian mendapatkan hal-hal turunan dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Orang-orang yang mungkin lebih tua daripada kita itu tidak tahu apa kemudian yang mereka hadapi. Ya kan? Terlebih khusus mungkin kalau boleh saya tarik ya, mungkin secara sosiopolitik kan sejak tahun 65 itu kan kita dibuatkan tembok-tembok pembatas oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Dari situlah kemudian ketika kita mau belajar tentang agama lain, ketika kita mau melihat tentang agama lain, kita menjadi terbatas. Memori-memori itulah yang kemudian turun ke kita, yang kemudian terus membuat kita juga seperti itu. Kalau kemudian kita tidak melakukan perjumpaan, mungkin kita akan menciptakan keanisan di masa lalu ke depannya. Seperti orang yang hanya tahu terkait dengan apa yang ada di lingkungannya. Begitu kan? Tetapi perjumpaan yang kemudian dilakukan dengan cara yang asyik, cara yang tidak kaku, itu akan membekas gitu loh Kak. Jadi kita tahu bahwa ini adalah hal yang baik, hal yang mudah untuk kita cerna, dan ya ayo kita teruskan gitu kan. Karena bagaimanapun prasangka itu harus dibongkar. Apapun yang kemudian menjadi memori-memori pelik, memori-memori yang nggak baik di masa lalu, itu kita harus hancurkan segera. Kenapa? Karena ketika kita masih membangun tembok itu, akhirnya kita tidak bisa lepas, kita nggak bisa apa keindahan di balik tembok itu. Sekalipun seindah-indahnya tempat di dalam tembok, tetap saja selalu ada keindahan yang lain. Dan satu hal yang mungkin perlu kita pahami bersama, apaan sih lintas iman kayak gini pasti akan membuat kita murtad, membuat kita pindah agama. No, tidak sama sekali teman-teman.
anggapan-anggapan itu mungkin hanya muncul ketika kita benar-benar tidak tahu apa yang kemudian kita dalami, ya kan? Kita masing-masing tahu agama kita, masing-masing tahu apa batas epistemologi agama kita, gitu kan? Bagaimana tingkat ketaatan kita. Selama kita pada rute itu, selama kita tetap setia pada Tuhan yang kita anut, pasti kok tetap kita akan terganggu apapun begitu. Orang kemudian mengatakan apa YIPC ini kayak gini kayak gitu. Bagi saya tidak, karena saya tetap kok saya malah jadi pendeta sampai sekarang begitu kan. Jadi dalam artian ini saya tidak ada hal-hal yang kemudian membuat saya terganggu secara keimanan gitu kan. Justru itu membuat saya semakin kuat karena saya semakin tahu bahwa apa yang kita yakini secara paralel itu sama. Jadi secara paralel ya, bukan apa yang kemudian secara doktrinal ajarkan sama, tidak. Tapi paling tidak nilai golden rules every religion itu sama. Jadi itu yang kemudian harus kita tangkap di sini. Itu yang bagian pertama ya, karena kita masih punya memori itu. Lalu yang kedua, kita itu terkadang ya kan, sekalipun memang sekarang mungkin di zaman benar-benar nggak ada batas ya, karena setiap setiap kita scrolling HP mungkin ada konten-konten keagamaan. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita perhatikan di sana. Terkadang orang yang nggak ngerti agama ngomong ke agama, gitu loh Kak. Orang yang nggak tahu ajaran-ajaran sejarah ngomong ke sejarah. Kita sudah di batas ambang the death of expertise, gitu loh. Jadi kita itu sudah di ambang batas kematian kepakaran. Orang nggak pakar tentang masalah itu, dia ngomong dan itu dipublikasikan secara besar-besaran. Dan kita kalau tidak punya rujukan terhadap sumber primer itu sendiri, maka kita akan disesatkan. Apa dampaknya? Ya kita akan menimbulkan virus-virus intoleransi, kebencian, prasangka yang makin hebat gitu kan. Jadi paling tidak ada dua hal yang kemudian harus kita arahkan, atau yang menurut saya lah secara pribadi itu baik ya. Karena memang kemudian kita harus membongkar tembok, dan yang kedua kita harus menanyakan pada pakarnya atau sumber primernya gitu loh. Ya jadi sekalipun zaman kita udah zaman digital, jangan sok kita langsung tiba-tiba lihat Instagram berbicara, wah Kristen ini kayak gini, Tuhannya 3, ya kan? Kalau dijawab orang yang tidak tepat, maka jawabannya juga tidak tepat. Begitu Kak Anissa. Gitu. Itu sih sederhananya. Makasih banyak ya Niko. Ya, ya ampun Yem, aku banyak belajar dari apa yang Niko sampaikan tadi. Aku jadi ingat ini, banyak di antara kita ya yang di YIPC itu, ketika kita ikut kegiatan-kegiatan YIPC, misal nih teman-teman muslim YIPC ikut berkunjung ke gereja, terus unggah fotonya di media sosial, terus dikomentarin sama teman-teman sekitarnya, heh murtad kamu tuh, awas sholatmu nanti nggak diterima loh 40 hari. Kan sering banget tuh kan dengar komentar-komentar kayak gitu. Dan dari Yeniko tadi aku belajar bahwa kita di YIPC nggak ada agenda kristenisasi loh, nggak ada agenda islamisasi loh. Kita benar-benar murni mau berjumpa, berdialog gitu ya. Dan mau menjadi agen-agen perdamaian di Indonesia. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang membawa perdamaian untuk Indonesia. Nah, terus kita mau dengar Cia-Cia nih. Kalau Cia-Cia sendiri, apa menurut Cia-Cia, kenapa sih pentingnya nih anak-anak muda ikut kegiatan-kegiatan lintas iman seperti yang difasilitasi oleh YIPC? Oke, terima kasih Kak. Dan aku juga mau menyatakan benar, aku setuju banget ya tadi yang disampaikan Kak Yamiko. Dan aku melanjutin dari yang dikatakan Kak Yamiko yang tentang berkenaan dengan tembok-tembok, mengenai kita bicarakan tentang tembok-tembok yang sudah berdiri, sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di antara kelompok-kelompok kita, komunitas-komunitas kita ada tembok-tembok itu. Dan di sini di YIPC ini aku menemukan tembok itu sedikit demi sedikit diruntuhkan begitu, dan jembatan dibangun. Dan itu adalah usaha yang aku merasa itu butuh waktu yang mungkin cukup panjang dan perlu sabar begitu. Tapi kita memulai itu di YIPC, tentang dialog itu, tentang saling mengklarifikasi prasangka itu satu sama lain, dan kita mengesampingkan debat-debat yang sering sekali kita temukan di YouTube dengan jutaan views, debat kusir di Instagram yang nggak selesai-selesai gitu. Dan itu saya tidak melihat itu di YIPC, karena di YIPC kita mengedepankan dialog, baik di Peace Camp, baik ketika kita
mengunjungi komunitas lain, semuanya kita memulai dari dialog, mendengarkan dan didengarkan dengan klarifikasi, bukan untuk debat atau mencari pembenaran siapa yang paling benar begitu. Itu menurut aku yang penting banget di Indonesia saat ini kita rawat begitu untuk membangun jembatan itu kembali dan menentukan tembok-tembok yang masih ada yang bisa membuat kita berkonflik dari komunitas ke komunitas lain atau kita iri hati atau benci dari komunitas-komunitas lain kita runtuhkan satu-satu kita per satu batu bata kita runtuhkan satu-satu begitu Kak dan kita membangun jembatan begitu sih Kak. Makasih banyak Cia-Cia, dan ya aku juga lagi-lagi belajar dari apa yang Cia-Cia sampaikan, bahwa kita tuh nggak bisa pungkiri kita tuh punya warisan prasangka, entah dari orang tua kita, entah dari eh, tokoh agama kita. Dan kalau kita membiarkan prasangka itu terus hidup di hati kita, di pikiran kita, ya kita, ya begitulah, bisa menjadi orang yang menimbulkan potensi intoleransi gitu. Dan YIPC, kegiatan YIPC itu menjadi penting diikutin anak-anak muda dimanapun berada, karena bagi aku pribadi juga YIPC ini selain memberikan ruang yang aman untuk kita bisa saling berjumpa satu sama lain, memberikan kita ruang yang aman untuk saling berbagi apa saja, bertanya apa saja, dan pendekatannya itu yang mungkin ya susah didapatin di luar sana. Yang kalau di luar sana kalau ditanya mungkin tabu, tapi di IPC kita bisa sama-sama terbuka, jujur, berbagi apa saja gitu. Terima kasih Cia-Cia dan Yamiko. Nah, selanjutnya nih mau menyapa teman-teman yang sedang menonton. Teman-teman boleh dong kasih emoticon yang menggambarkan perasaan teman-teman malam ini mendengar kisah Yamiko dan Cia-Cia di kolom komentar. Yang mungkin bahagia bisa kasih emoticon matanya love atau apapun itu. Kita juga mau terhubung dengan teman-teman yang menonton di sini. Kalau mau ada yang disampaikan boleh ya teman-teman di kolom komentar. Nah, selanjutnya mau nanya ke Cia-Cia dan Yamiko. Cia-Cia dan Yamiko kan dari 2018 ya bergabung di YIPC dan masih terhubung dengan teman-teman YIPC. Kalian sudah mengalami pengalaman perjumpaan, dialog, dan lain-lain. Ada nggak sih teman-teman cerita perubahan gitu ya? Mungkin dari Yamiko dan Cia-Cia yang mau dibagikan, yang menurut kalian itu membuat kalian yang dulunya misalkan nggak mau punya teman muslim, tapi sekarang malah sekosan dengan teman muslim. Nah, cerita-cerita perubahan gitulah. Siapa nih duluan? Cia-Cia kali ya? Oh, oke. Perubahan ya abis YIPC. Mungkin perubahan abis YIPC, Kak, yang paling jelas, yang paling kerasa dalam hidup aku itu mungkin secara keseharian lebih lebih banyak lebih banyak bertanya. Lebih banyak bertanya apa kabar pada orang lain dan lebih mau mendengarkan orang lain ini kabar seperti apa. Apa versi ceritanya dia. Jadi lebih ke arah em, banyak-banyak mendengarkan sih Kak. Aku lebih banyak belajar bahwa orang-orang itu memiliki alasan tertentu, entah mereka marah atau membagikan kebencian atau menyampaikan kemarahan atau seperti apa. Semua pasti ada alasannya dan aku berusaha hari ke hari untuk uh, mendalami hal itu untuk teman-teman yang aku temui. Dan salah satu perubahan yang lebih jelas juga di IPC karena IPC adalah aku sekarang lebih apa ya Kak? Lebih optimis berkenaan dengan kondisi toleransi di Indonesia. Karena sebelum IPC aku mengalami intoleransi dan aku sempat merasa kayak aduh Indonesia ini kok banyak ya yang saling membenci. Tapi setelah aku ketemu IPC, ketemu dengan teman-teman yang seperjuangan dengan aku, para fasilitator, para anggota, para asfas yang juga terus berjuang untuk membagikan nilai perdamaian, aku lebih optimis gitu Kak bangun pagi kayak oh ya aku mau melakukan bagian aku mau mengambil bagian dalam penyebaran nilai perdamaian ini dan kalau soal keberhasilannya aku serahkan kepada Tuhan deh gitu.
Aku optimis aku bisa bersama dengan teman-teman aku, mereka yang bersama dengan aku di IPC, kita optimis mengerjakan apa yang kita bisa lakukan, semua yang lain aku serahkan pada Tuhan. Jadi aku menjalankan hidup udah gak lebih berat sih, Kak, gak beban gitu, kayak aduh, ini kenapa di berita kayak gini lagi, aku udah gak mikirin kayak gitu lagi, Kak. Biasanya kan aku mikir kayak aduh kok berantem lagi di berita gitu, aku sekarang udah gak mikirin kayak gitu, Kak. Lebih kayak apa yang bisa aku lakukan pada hari ini dan teman-teman aku bisa lakukan juga bersama-sama gitu sih, Kak. Makasih Cia udah bercerita. Kalau Niko, gimana dek? Kalau aku sih gini, sederhananya perubahannya mungkin sangat jelas untuk sebagai indikator gitu ya Kak ya. Aku tahu kapan waktunya aku ngomong, aku tahu kapan waktunya aku mendengarkan. Jadi sebelumnya itu kan karena mungkin seolah-olah saya itu orangnya belajar agama, setiap hal yang kemudian berbau agama itu pengennya dikomentari. Ya, dulu tuh kan kayak gitu, semuanya pengen dijawab dan menunjukkan bahwa ya agamaku adalah yang paling baik gitu kan, yang paling kemudian unggul gitu kan. Tapi kemudian saya merasakan bahwa hal semacam itu adalah hal yang kurang tepat untuk dilakukan. Jadi sejak ikut IPC, karena mungkin saya menyadari ternyata banyak hal yang kemudian saya tidak tahu. Entah itu persoalan historikanya, dogmatikanya, praktek keagamaannya, atau mungkin secara ya pada tataran sampai terkait dengan hermeneutikanya gitu kan. Saya akhirnya ya udah ada waktunya kemudian saya harus diam karena nggak semua hal itu bisa kita komentarin gitu kan. Dan kemudian ya sampai sekarang itu memiliki dampak yang besar untuk cara pelayanan saya di sini gitu kan. Karena dengan demikian ketika saya diminta untuk berbicara, saya akan membicarakan sesuai dengan perspektif yang saya punya. Kalau kemudian saya tidak bisa, ya saya menganggap itu saya akan diam begitu. Dan saya mengakui bahwa saya tidak bisa. Dan itulah kemudian yang menjadi rasa tanggung jawab saya agar saya itu nggak komen setiap hal yang setidaknya menimbulkan kegaduhan gitu loh Kak. Dan tahu cara elegan untuk menjawab, cara elegan untuk apa ya katakanlah ya, menyikapi nilai isu-isu toleransi begitu kan. Dan secara langsung yang lain adalah saya public speakingnya jadi lebih banyak diolah di sana. Karena acap kali kita diminta untuk berbicara tentang agama, kita kan menganggap bahwa agama itu kan sangat apa ya, orang Jawa bilang itu bulat. Ya kan, agama atau keimanan itu kan bulat. Tetapi kemudian perlahan kita dilatih untuk membicarakan tentang agama di ruang publik. Begitu kan. Jadi paling tidak itulah yang kemudian menjadi hal yang saya dapatkan secara langsung, membicarakan agama tanpa perlu mumet, ya kan. Tetapi kita bisa menanggapi santai, kalau kurang kita tambahkan, kalau lupa ditambahkan orang lain, gitu loh. Jadi itu yang kemudian yang bisa saya dapatkan secara tidak langsung, sampai akhirnya kemudian ya semakin kesini ngobrol tentang agama itu bukan lagi pembicaraan yang tabu, asalkan dengan dasar yang jelas, asalkan dengan isu dan topik dan konteks yang jelas, ya itu kemudian menjadi salah satu hal yang menurut saya cukup menyenangkan begitu. Karena ya tadi menyenangkan bukan kemudian kita bisa pamer, tidak, tapi sebaliknya menyenangkan karena kita bisa bersikap belajar rendah hati di hadapan teman-teman yang secara keimanannya berbeda, kepercayaannya berbeda. Aku sih gitu sih Kak sederhananya. Makasih banyak ya Niko. Wah, belajar banyak dari Niko dan Cia. Nah, ada pertanyaan dari teman kita di kolom komentar, Shine_Heaven. Tapi sebelum aku bacain pertanyaannya Shine, aku juga izin berbagi ya teman-teman tentang proses aku selama ber-IPC dan menurutku perubahan yang signifikan gitu ya di diriku sendiri. Nah, aku tuh kan memang secara keinginan punya gitu ketertarikan untuk berteman dengan orang yang berbeda. Cuman ketika aku berteman dengan orang yang berbeda, secara khusus nih teman-teman Kristiani gitu ya, selalu melihat teman-teman Kristiani itu lebih rendah karena mereka Kristen. Dan aku selalu berpikir, akulah muslimah, orang yang beragama Islam yang akan pasti selamat dan selain Islam nggak akan selamat. Nah itu yang selalu aku pikirkan sebelum aku belajar di IPC. Terus juga tuh dulu
ketika aku baru-baru ya dapat teman-teman yang berbeda seperti teman-teman Kristiani. Misalkan diajak ke kosan mereka, aku tuh selalu was-was kalau ditawarin makan yang ada piring, gelas, sendok, takut gitu loh jangan-jangan bekas dipakai makan babi gitu ya. Aku gimana gitu. Pernah di posisi itu. Intinya selalu melihat orang selain Islam tuh lebih rendah. Selalu melihat orang lain itu dia Kristen, dia Tionghoa gitu. Aku Aceh, aku Muslim. Selalu ada identitas itu yang membuat aku memandang orang gitu. Nah, selama di IPC, aku bersyukur banget bisa belajar peace values yang ada berdamai dengan diri sendiri, sesama, Allah, lingkungan. Di situ tuh benar-benar membuka hati dan pikiranku bahwa Allah sendiri loh yang menciptakan perbedaan. Dan harusnya aku tuh nggak melihat orang sebagai dia Kristen, dia Tionghoa, dia Jawa, dia Aceh. Tapi lihatlah dia sebagai ciptaan Allah yang sama seperti diri sendiri. Dan di situ aku mulai berpikir, oh iya juga ya. Dan ketika juga banyak belajar mengidentifikasi prasangka, mengklarifikasi prasangka ke sumbernya, akhirnya runtuh juga prasangka-prasangkaku yang selama ini tersimpan. Nah, jadi aku merasa bahwa perubahan yang signifikan juga yang aku alami selama ini melihat orang lain lebih rendah. Nah, alhamdulillah belajar peace values di YPC, belajar bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab Allah bilang sendiri kita ini adalah ciptaannya. Aku tuh jadi berteman dengan orang lain nggak karena dia Islam, tapi ya karena kita sama-sama manusia. Dan aku pertama kali di Medan gitu ya, setelah peace camp gitu, yakin kalau ditawarin minum, yakin aja itu nggak haram karena bekas babi gitu. Dan bahkan aku juga bersyukur aku memberanikan diriku untuk ayo ngekos sama teman yang berbeda gitu. Saat itu temannya Kak Jenny ya, teman kita di IPC juga. Dan bersama Kak Jenny itu aku banyak bertumbuh juga, banyak berdialog lintas iman, dialog hati, dialog kehidupan, dan itu membantuku banget sampai hari ini dalam memandang diri sendiri dan orang lain. Kalau di IPC sih bilangnya tepat dan seimbang gitu ya. Nah, makasih teman-teman udah dengar cerita aku. Nah, ini pertanyaannya Shine_Heaven sama dengan pertanyaan yang mau aku tanyain selanjutnya. Kak mau nanya, buat kakak-kakak di sini, selama dia IPC, apakah pernah mengalami pasang surut dalam upaya menyebarkan nilai-nilai toleransi? Seperti kita tahu, masyarakat yang ada yang terbuka dan kurang terbuka. Nah, ini juga gimana Yamiko dan Cia-Cia selama ber-IPC, tantangan yang dialami sebagai penggerak perdamaian, mungkin secara khusus di konteks Salatiga dan Jabodetabek kali ya. Yamiko boleh duluan jawab. Kalau aku di Salatiga kayaknya tidak menjumpai hal yang cukup aneh ya Kak ya, karena mungkin Salatiga secara apa ya, kondisi urban masyarakat di sini mungkin bisa saling memahami ya, karena Salatiga juga dikenal sebagai kota tertoleran. Tetapi akan sangat riskan ketika saya mencoba untuk keluar dari kota ini gitu kan. Untuk isu-isu terkait perihal perdamaian itu apa ya, seperti yang saya katakan tadi gitu kan. Ketika kita mencoba untuk berpikir atau belajar tentang agama yang lain, hal yang kemudian pernah saya terima adalah saya dianggap sebagai orang yang dalam tanda kutip Kristennya liberal gitu kan, menyamakan Tuhan kan, atau kemudian menjunjung tinggi nilai pluralisme yang kemudian memang dalam ranah teologi pluralisme itu kan memang cukup cukup banyak dikritik begitu kan. Tetapi itu yang kemudian saya semakin kesini saya dapatkan begitu kan. Ini Kristennya ya Kristen nggak dalam begitu ya katakanlah ya gitu kan. Orangnya nggak mengutamakan nilai Kristenan, dan itu memang mau tidak mau sempat saya alami, terlebih khusus memang ketika saya sering berkecimpung dalam dunia kegerejaan, itu yang sering kita jumpai begitu kan. Tetapi bagi saya mereka hanya butuh bukti begitu kan. Mereka hanya butuh bukti, butuh berapa konsisten kita di dalam kita menekuni apa yang membuat kita dibicarakan tadi. Jadi
ketika kita sudah berhasil membuktikan bahwa kita memang benar-benar teguh di sana, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah menghasilkan keberhasilan yang baik, maka mereka juga pasti akan memaklumi begitu kan, dan mereka akan mengerti. Dan saya mau mengatakan bahwa kemudian sekali lagi, kalau kita analogikan interfaith itu sebagai suatu bahan yang kita jual, itu sangat laku sekarang. Mengapa? Karena banyak orang yang kemudian mencari arah gitu, mencari pemahaman gitu kan. Terlebih khusus misalkan ketika saya, memang tugas saya sebagai katakanlah gembala jemaat atau sebagai seorang calon pendeta begitu kan. Ketika saya melakukan tugas pelayanan, ada jemaat saya yang kemudian tanya terkait Islam, keislaman begitu kan. Paling tidak saya bisa menjawab secara dasar, dan kalau memang kemudian menginginkan hal yang paling lebih dalam, saya kan langsung salurkan ke teman-teman yang lain, dan saya tidak memiliki kesulitan di sana untuk kemudian mengakomodasi, ya katakanlah. Saya tidak kesulitan untuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan susah, karena bagaimanapun bagi saya kan pertanyaan itu kan bagian dari keberimanan gitu kan. Kita bertanya karena juga wujud kita beriman begitu kan. Nah, kemudian ketika kita mencoba bertanya seperti itu dan orangnya paham, ya maka akan benar gitu loh. Maka kita akan dimaklumi gitu kan, dan kita tidak akan menimbulkan konflik-konflik yang lain. Asalkan gini aja deh Kak, kita konsisten dan kita tadi saya katakan, kepala kita tidak kosong. Kita punya paling tidak pengetahuan-pengetahuan tentang agama kita. Dan ketika kita sudah dianggap tahu tentang agama kita, dan ketika kita mengajarkan ini, kita punya legitimasi gitu loh. Kita punya legitimasi, orang juga akan mengakui kita. Dan ketika orang mengakui kita, pasti juga orang akan mengikuti apa yang kita sarankan, apa yang kita katakan. Jadi paling tidak, ya itulah kemudian step by step itu perlu kita tempuh begitu kan. Jangan kemudian ketika kita baru nyemplung dalam isu interfaith, kita langsung kowar-kowar kayak gini, setiap hal kita komentarin atau apa, saya kayak gini, tidak. Tapi perlahan-lahan. Dan bagi saya, yang paling penting dari semuanya adalah kita lakukan semua dengan rendah hati, tidak saling menjatuhkan. Kalau ada perbedaan pada skala doktrinal, ya kita diskusikan dengan tokoh agama, bukan diskusikan dengan orang awam. Saya mengatakan demikian, kenapa? Karena sangat penting untuk mendiskusikan dengan tokoh agama, yang kemudian diakui oleh banyak orang, yang kemudian memiliki track record yang baik. Bukan tiba-tiba orang awam komentari kayak gini, bagi saya, jangan dulu lah, gitu. Bagi saya orang awam diskusikan hal-hal yang kemudian awam. Bukan saya membuat kasta, tidak. Tetapi jangan sampai isu-isu interfaith atau bidang interfaith ini jatuh pada kematian kebakaran. Itu aja sih Kak kalau saya. Makasih banyak ya Miko, udah banyak berbagi ke kita tentang pasang surut semenjak bergerak di YIPC Salatiga. Ya. Nah kalau Cia-Cia, ada nggak sih cerita-cerita pasang surut dalam menyebarkan narasi toleransi, tantangan yang dirasakan semenjak Ada. bergabung ke Ada. YIPC? Gimana Cia? Ada Kak, dan terima kasih untuk Kak Sign Heaven yang udah bertanya. Semoga masih stay bersama dengan kita ada hari ini di Jakarta. Sesungguhnya pasang surutnya ini asik ya, tanda kutip, asik. Tanda kutipnya asik karena Jakarta, Jabodetabek ini adalah wilayah yang menarik karena katanya banyak isu-isu intoleran itu terjadi di Jabodetabek. Yang paling terakhir terbaru, nggak baru-baru juga, tapi beberapa bulan yang lalu kami dari IPC Jakarta bersama dengan IOFC ada mengunjungi GKI Yasmin, umat dari GKI Yasmin di Bogor, dan itu adalah salah satu contoh surut. Jadi kayak hambatan dalam menyebarkan toleransi, hambatan kami di IPC Jakarta ya seperti itu. Para fasilitator datang ke GKI Yasmin dan secara realitas kami tidak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka karena putusannya sudah ada, permasalahannya konfliknya masih ya begitu aja gitu, dan belum bisa diselesaikan karena belum ada dialog yang menghasilkan solusi begitu di GKI Yasmin. Dan ketika saya melihat itu dan saya pulang, saya merenung gitu, saya merenung apa ya yang bisa saya lakukan. Tapi saya berpikir lagi, saya berpikirnya seperti ini. Yang saya lakukan adalah mungkin tidak membantu GKI Yasmin di kasus itu, tapi saya berusaha jika ada kasus lain, ada pencegahan yang lain, atau ada orang-orang lain yang bisa saya bisa membantu itu, dan saya bisa membantu sesuai dengan kemampuan saya, dan Tuhan bisa melihat
usaha saya itu gitu. Tidak semua bisa saya bantu dan itu kadang-kadang bisa membuat kita kalau dipikirkan sedih gitu ya. Tapi itu adalah salah satu warna lah ya, warna bumbu dari menjadi YIP, menjadi bagian dari agen perdamaian begitu, kakak-kakak. Dan di Jakarta sendiri, kalau dari saya kan ada tugas sebagai seorang Kristiani mencari teman-teman peserta YPC Jakarta, YPC yang berasal dari Kristiani gitu, datang ke gereja-gereja, memberikan surat yang minta ini adalah ini loh bapak-bapak ibu-ibu, penting ini didukung acara generasi muda ini. Dan sesungguhnya masih banyak yang belum memprioritaskan hal itu gitu, belum memprioritaskan bahwa ada isu intoleransi atau isu perdamaian yang harus kita perhatikan. Seringkali masih ada begitu banyak orang-orang yang atau orang muda yang masih takut untuk keluar dari tembok itu, keluar dari zona nyaman mereka di dalam gereja atau di dalam komunitas mereka untuk bertemu dan berdialog dengan orang lain. Dan itu sering terjadi di Jakarta, apalagi setelah situasi-situasi yang cukup besar ya di tahun 2017 itu begitu. Itu masih perlu dikikis terus mengatakan bahwa ini penting, ayo kita keluar dan kita bertemu dengan orang lain yang berbeda dan kita keluar dari zona nyaman itu. Itu ada tantangan yang cukup dominan dan cukup terlihat dan cukup terasa di IPC Jakarta dan di wilayah Jabodetabek. Begitu sih, Kak. Terima kasih banyak Cia udah banyak memberikan gambaran ya kepada kita tantangan yang dialami secara khusus oleh Jabodetabek, ya itu yang disampaikan oleh Cia. Dan ada pertanyaan dari Dandi Poli. Dandi juga seingat aku, Dandi ini teman kita yang pernah ikut Peace Camp saat pandemi. Kita menyelenggarakan Peace Camp online di awal-awal pandemi dan Dandi salah satu peserta yang ikut. Nah, teman-teman izin nih pertanyaan Dandi jadi pertanyaan penutup kita ya malam ini. Aku bacain. Bagaimana YIPC Indonesia menjaga konsistensinya selama hampir 10 tahun menurut pandangan Cia dan Yamiko? Karena setiap regional kan punya tantangan masing-masing. Yamiko boleh berbagi duluan deh. Iya, ketika ditanya bagaimana cara menjaga konsistensi seperti ini. Satu hal yang kemudian saya pahami setelah saya mengikuti YIPC itu, tidak ada visi besar yang kemudian harus saya capai selain kemudian apa yang saya pelajari, apa yang saya ikuti, apa yang saya alami, itu adalah secara dalam tanda kutip untuk mengoreksi diri saya sendiri. Ya kan? Jadi saya melihatnya pada perspektif subjektif ya. Jadi memang itu untuk diri saya sendiri. Saya tahu tentang agama Muslim, saya tahu tentang agama lain, saya tahu pengalaman mereka, itu untuk menjawab pertanyaan yang kemudian tertuju pada saya. Sehingga kemudian ketika apa yang kemudian saya ditanyai oleh teman-teman yang lain, ketika saya kemudian jatuh pada kondisi di mana saya harus berkomentar tentang ini, saya tahu. Sesederhana itu yang kemudian membuat saya menjadi konsisten, karena mau tidak mau itu menjadi suatu keharusan bagi saya untuk, sekalipun memang saya adalah katakanlah gembala di dalam umat Kristen gitu kan, tetapi saya juga menjadi bagian dari masyarakat yang kemudian kalau udah jadi pemimpin agama, mau tidak mau ke depan saya menjadi tokoh masyarakat, itu sudah pasti. Dan ketika menjadi tokoh masyarakat, tidak mungkin saya akan mengabaikan eksistensi agama-agama yang lain. Dan ketika kemudian saya merasakan bisa, atau paling tidak ketika saya di usia saya masih muda ini memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, mungkin teman-teman muda yang lain bisa mengikuti jejak-jejak saya. Dan bagi saya, sekali lagi, agama itu kan untuk diri kita sendiri, begitu kan? Agama itu kan untuk mengoreksi diri kita sendiri dan tidak untuk mengoreksi orang lain. Jadi saya beragama ya dalam tanda kutip sejauh ini ya untuk kemudian apa yang perlu saya lakukan ya saya lakukan, begitu. Dan menjaga konsistensi ya karena saya memiliki prinsip itu. Jangan sampai kemudian ketika saya diminta pertimbangan, ketika saya diminta untuk menjadi hal semacam ini, saya tidak tahu. Nah, maka dari itu YIPC yang kemudian membuat saya terus eksistensi. Tetapi di balik apa yang kemudian saya lakukan,
saya menemukan bahwa ada buah-buah yang lain yang membuat saya cukup merasakan kayak apa ya, ternyata konteksku ini membentuk aku menjadi orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini apa? Yang satu, pertama gini teman-teman, kita bisa melaksanakan atau merencanakan event-event yang lain. Dan kita bisa kayak dalam tanda kutip melakukan tugas-tugas diplomasi, kita ngomong dengan orang, ya kan, orang yang mungkin kemudian menganggap bahwa dulu kita nggak kenal baik secara perspektif agama, ya kemudian akhirnya kita bisa, begitu loh. Jadi apa yang kemudian secara awal saya bertujuan hanya untuk diri saya sendiri, ternyata ketika perjalanan saya ketika mengikuti YPC, orang pun bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, saya bisa kenal dengan mereka, relasi saya bertambah, begitu kan. Dan ketika kita punya relasi yang bertambah dan relasi kita banyak, maka kita bisa menghidupi suatu konteks itu, gitu loh. Jadi kita bisa saling bekerja sama untuk konteks itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sadar tidak sadar, apa yang kemudian saya temukan di IPC itu hampir setengah yang tidak saya pelajari di kampus. Jadi paling tidak saya tidak hanya belajar terkait dengan apa namanya pengetahuan, tetapi saya juga belajar bagaimana saya bertindak yang dimana kita bisa saling mendukung satu sama lain tanpa embel-embel apapun. Dan bagi saya, tujuan para aktor-aktor perdamaian itu adalah ya ketika sudah kita merasa cukup. Damai itu kan ketika kita tidak terusik dengan apapun kan. Kita sudah merasa bahwa oh ya udah. Kita kan damai itu kan tidak ada garis finish ya. Damai itu tidak ada garis finish di mana ya kita melakukan sesuatu sampai kita merasakan bahwa ya udah, kita terus kayak gini. Oh ini belum beres, ayo kita perjuangkan. Oh ini kayaknya perlu kita luruskan, ayo kita luruskan. Sampai kemudian tidak ada apa-apa di sana, semuanya itu berlangsung dengan baik, penuh dengan kerendahan hati di sana, dengan keadaan. Bagi saya mungkin itu adalah tanda-tanda kedamaian sudah muncul di sana. Jadi itulah yang kemudian membuat YIPC itu konsisten ya, karena memang apa ya, dari segi kerelawannya apa ya, kesukarelaan para asfas dan para fasilitatornya memang ya cukup besar begitu kan. Ya bisa kita lihat saja, maksudnya orang-orang yang kemudian memang secara rendah hati, secara rela untuk melayani di YPC, orang-orangnya dari dulu sampai sekarang pun tetap aktif gitu loh. Kalau untuk siap, ya memang akan ada relawan apa kayak semacam aspas atau fasilitator yang mungkin sifatnya terikat karena event atau karena mungkin saya katakan hanya beberapa momen tertentu. Tanpa ada dasar konsistensi itu atau dasar tujuan tertentu dalam YIPC, maka tidak ada apapun. Kita bertahan karena kita punya tujuan. Kita bertahan karena kita punya harapan gitu. Jadi orang-orang yang masih bertahan sampai sekarang di YIPC berarti dia punya harapan yang kuat untuk di YIPC. Dan mari kita jawab harapan itu bersama-sama. Terima kasih banyak ya Miko. Kalau dari Cia-Cia sendiri gimana Cia-Cia? Menurut Cia-Cia apa yang membuat YIPC masih apa tadi? Sorry, menjaga konsistensinya hampir 10 tahun. Ya, sebenarnya pertama kita perlu bersyukur banget ya kayak, karena kayak wah saya nggak bisa bayangin, wah 10 tahun loh, udah 1 dekade nih, udah 10, udah 2 digit gitu. Puji Tuhan deh, bersyukur banget. Karena aku melihat sih yang aku pelajari ya, bukan dari pengalaman aku aja, tapi apa yang aku pelajari dari fasilitator lain, teman-temanku yang lain dari asfas suatu keluarga YPC ini. Kita hadir di sini itu bukan untuk apa ya, kejayaan diri kita sendiri gitu loh. Itu yang aku temukan, bahwa kita itu tidak memampang nama ini loh yang datang hari ini, yang pembicara paling jagonya namanya Patricia, nggak bisa kayak gitu kan. Tapi aku mulai dari fasilitator ini, mereka datang karena mereka punya harapan dan mereka melayani sebagai pelayanan aja gitu, sebagai pelayan, sebagai penuh hati memang mau melayani untuk host ini, untuk lintas agama dan dialog lintas agama dan perdamaian ini merupakan hal yang penting bagi mereka dan mereka mau memperjuangkan itu. Dan ketika kita mengetahui bahwa ini adalah perjuangan yang worth it dan berbuah dan akan terus berlanjut, kita akan
setia konsisten di sini, meskipun jujur kalau secara praktiknya kita kadang-kadang bisa off gitu, kayak aku aduh lagi capek deh, aku nggak mau deh ikut IPC. Itu sering kali seperti itu ya fasilitator nafas. Tapi kalau memang hatinya sudah tertambat dan sudah ada pelayanan yang mau terus gitu ke YIPC, pasti akan terus kembali, atau bahkan meski tidak kembali di YIPC pun di kehidupan mereka sehari-hari, di pernikahan, di pekerjaan, di kantor, dan di semuanya mereka tetap melaksanakan nilai perdamaian itu, dan itulah yang membuat YIPC itu eksis dan konsisten sampai sekarang. Begitu sih Kak yang aku dapatkan dari sini. Suara Kak, halo? Nggak ada suaranya Kak Nisa. Ke-mute. Sorry, terima kasih Cia-Cia. Aku juga ini mau berbagi tentang menjaga kekonsistenan YIPC gitu. Hampir 10 tahun itu menurutku juga luar biasa, karena kan kita di YIPC tuh ya berbasis kerelawanan. Kita juga di YIPC, kalau dari pengalamanku ya, kita di YIPC ini nggak ada gitu loh, kayak kayak apa namanya, oh aku di YIPC jadi aku, sorry, yang mau aku bilang kayak di YIPC itu kita nggak ada menggembar-gemborkan jabatan, sekali-kali udah jadi fasilitator udah paling hebat, enggak. Ya bersyukur karena ada prinsip egaliter. Dan aku mau berbagi bahwa yang aku rasakan gitu ya, gimana kita di IPC menjaga kekonsistenan, eh ya IPC itu memfasilitasi ruang yang sesuai gitu loh sama kebutuhan anak muda hari ini gitu. Kita lihat gimana di Peace Camp itu kita berdialog lintas iman, belajar peace value, nggak monoton, nggak hanya mendengar narasumber ngomong terus, tapi kegiatannya didesain supaya semua orang punya kesempatan untuk mengutarakan pendapat, berbagi, semua orang adalah murid, semua orang adalah guru, dan aku pikir itu salah satu hal yang membuat aku pribadi merasa bahwa YIPC masih bisa ada sampai sekarang karena YIPC memberi ruang yang setara bagi siapa aja yang bergabung. Terus YIPC juga menjadi ruang yang aman untuk kita bisa berdialog apa aja, berdiskusi apa aja. Dan di YIPC juga kita itu merasa apa ya, ada perasaan bahwa YIPC itu rumah. Semua anggota di YIPC itu adalah saudara. Dan itu yang menurutku selalu membuat aku merasa aku yang perlu YIPC gitu. Aku yang perlu untuk belajar, aku yang perlu untuk berjumpa. Dan aku jadi ingat ini, ada satu quote yang sering beredar di kalangan anak-anak YIPC. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi peacemaker. Nah, ya teman-teman makasih banyak. Ada Mbak Kuni nih. Mbak Kuni ngomong apa ya? Malah yang jabat dengan rela melepaskan jabatannya. Kalau ada yang mau, bener banget. Di IPC itu kita nggak yang kompetitif, tapi kita benar-benar suportif dan budaya egaliter dan lain-lain. Menurutku itu jadi salah satu hal yang membuat di IPC masih eksis hari ini. Anggota-anggotanya itu merasa bahwa saling terhubung satu sama lain, dan semoga juga kita bisa terus bersama ya sampai selama-lamanya gitulah. Dan Amin. yang iya ya benar. Nah, teman-teman makasih banyak nih. Ternyata udah 1 jam lebih kita ngobrol sama Yemiko, sama Cia-Cia, dan sama teman-teman yang ada di sini. Makasih banyak teman-teman udah meluangkan waktu ngobrol bersama. Ya, Yemiko dan Terima kasih Yemiko Kak. dan Cia-Cia, ada closing statement nggak yang mau dikatakan? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Aku ucapkan terima kasih kepada YPC Indonesia udah mengadakan live ini, menyambut 10 tahun YPC Indonesia. Semoga YPC selalu jaya, semoga selalu lancar, dan semua pelayanannya selalu lancar. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan di sini. Semoga ada yang bermanfaat, dan jika ada kekurangan atau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf gitu. Terima kasih Kak. Makasih Cia. How about Yemiko? Ada closing statement nggak yang mau disampaikan?
closing statement. Saya banyak hal baru di YIPC, banyak hal kemudian perkenalan, banyak perubahan terkait dengan pandangan keimanan saya sejak berkembang bersama dengan teman-teman di YIPC. Jadi teman-teman, tinggal tergantung semuanya ke konsistensi teman-teman. Jadi bagaimana kemudian teman-teman bisa konsisten dalam satu hal, maka teman-teman akan mendapatkan banyak hal. Kalau teman-teman konsisten di YIPC, maka teman-teman akan banyak mendapatkan pengetahuan baru. Bukan tentang hanya akan agama aja, tetapi mungkin ilmu-ilmu yang lain. Karena YIPC bukan tempat orang-orang beragama atau yang dalam ilmu-ilmu agama, tetapi adalah orang-orang yang berkenan untuk saling belajar satu sama lain tentang apapun. Jadi makasih udah diajak berbicara pada malam hari ini. Thank you. Selamat dirgahayu untuk YIPC yang 10 tahun tetap sukses, jaya di udara, darat, dan laut. Gitu. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Semoga obrolan kita malam ini bisa menjadi pengingat untuk kita untuk terus semangat menjadi pelayan Tuhan di gerakan perdamaian. Makasih Cia, makasih ya Niko, semua teman-teman yang udah bergabung. Nah, aku mau tipis-tipis promosi nih kepada teman-teman yang sekarang di sini atau teman-teman yang nanti lihat live Instagram ini. Di bulan Juli, YIPC Regional Jawa Timur dan juga YIPC Regional Medan akan mengadakan Student Interfaith Peace Camp atau SIPC. Teman-teman yang tertarik untuk belajar peace values, merasakan interfaith dialog, menjadi bagian dari YIPC, ayo ikut kegiatan ini. Dijamin seru dan akan jadi pengalaman yang mengesankan. Semoga ya. Nah, teman-teman, kita akan akhiri live Instagram ini. Mohon doanya juga semoga kita terus semangat di sini sebagai fasilitator YIPC Indonesia. Selamat istirahat. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Salam Shalom. Salam. Terima kasih Kak Yemi. Terima kasih Kak Anissa. Terima kasih. Kita Selamat tutup malam. ya live Instagram. Terima kasih. Bye. Selamat istirahat, guys.